نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuhu wa qudratuhu yang senantiasa melimpahkan rahmat ni'mat kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini, di waktu yang mulia ma bainal isya'in, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biberkati hadzal majlis al-mubarak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kekuatan istiqamah kepada kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah, menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita berada sudah masuk di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kita berbicara ma yata'allaqu bil mahabbah, yang berhubungan dengan cinta kepada Nabi, litabarruk, untuk mengambil berkah. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita dengan nas Al-Quran, kalau kita taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah. Kalau kita mengikutinya menunjukkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia taat kepada Allah. Dan ta'zim kita kepada Nabi Muhammad min ta'zimillah, sebagai bentuk pengagungan ta'zim kita kepada Allah. Kama anna ta'atahu ainu ta'atillah, sebagaimana taat kepada Nabi bentuk ketaatan kepada Allah. Wa mahabbatahu ainu mahabbatillah, dan cinta kepada Nabi bentuk cinta kita kepada Allah. Siapapun orangnya, kalau ingin sampai kepada Allah, mendapatkan titel anugerah kecintaan dari Allah, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan tegas dalam Al-Quran Allah berfirman, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada engkau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Aku cinta kepada Allah enggak cukup hanya di bibir. Apa bukti cinta kepada Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah cinta kepada kalian. Jadi wajib, enggak bisa dilepaskan. Makanya Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ada ayat Al-Quran yang mesti bergandengan, yang gak bisa dipisah satu sama lain, harus pengamalannya bergandengan. Di antaranya apa? Faqala ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Beliau menjelaskan, faman ata'allah, siapa orang yang hanya taat kepada Allah, walam yuti'ir rasul, tapi tidak taat kepada Rasulullah, lam yuqbal minhu, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi wajib, nggak bisa dipisahkan. Anta ba'dallah, engkau wahai Nabi Muhammad adalah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bukan kita mengkultuskan, nggak boleh. Tetap Nabi Muhammad sebagai abduh wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Ada orang bilang begini, jangan kalian berlebihan dalam memuji Nabi. Nah, kalau kita bukan berlebihan, kita kurang. Kita kurang, kok dibilang berlebihan. Kalau kita baca sholawat tiap hari berapa ribu? Kita kurang. Gak boleh berlebihan dalam memuji Nabi katanya. Dibacakan ada dalil sahih dalam Sahihul Bukhari. Nabi bilang apa? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Walakin qulu abduhu wa rasuluh. Kata Nabi apa? Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana Bani Israel melampaui batas memuji kepada Isa bin Maryam. Tapi katakan qulu abduhu wa rasuluh. Katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Jadi memaknai salah. Jelas Nabi mengatakan mujawazah, perbedaan antara mujawazah dengan mubalaghah. Kalau mubalaghah ini berlebihan, mujawazah melampaui batas. Memang dalam artinya agak mirip mujawazah dengan mubalaghah. Kalau mubalaghah nggak apa-apa, puji Nabi setinggi-tingginya dengan pujian baik, dengan pujian syair, dengan pujian bait-bait syair misalnya, atau memuji segala apapun nggak apa-apa. Puji Nabi setinggi-tingginya. Yang nggak boleh adalah melampaui batas. Mujawazah namanya, melampaui batas. Para ulama semua daripada syuruhul hadis, penyarah-penyarah hadis memaknai itu hadis yang Nabi katakan janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku sebagaimana Bani Israel melampaui batas dalam memuji kepada Isa bin Maryam. Kalau melampaui batas apa? Kenapa Bani Israel Nabi melarang para sahabat demikian? Iya, karena Bani Israel jelas-jelas mereka melampaui batas dalam memuji kepada Nabi Isa. Bukan hanya dijadikan sebagai Nabi dan Rasul, tapi mereka sampai mengkultuskan Nabi Isa, meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Kan begitu, betul? Dibilang anak Tuhan, ini namanya melampaui batas. Jangan kata Rasulullah, melampaui batas kalian menjadikan aku sebagai anak Tuhan, tak boleh. Tetap Nabi kita Muhammad abduh wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi puji setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Orang Allah dalam Al-Quran banyak tempat memuji Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad banyak memuji Rasulullah. Hasan bin Thabit dalam syair-syairnya begitu banyak memuji Nabi. Penduduk kota Madinah ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke kota Madinah disambut dengan pujian-pujian tala'al badru alaina. Bukan pujian telah tiba kepada kami bulan purnama. Itu pujian bukan itu? Pujian. Dalam Al-Quran di banyak tempat Allah memuji ayat yang biasa dah kita baca, kita dengar. Wa insyaallah rata-rata udah pada hafal. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad la'ala, di atas, mengungguli akhlak yang mulia, yang agung, sallallahu alaihi wasallam. Bukan pujian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memuji kepada seorang makhluk, apa artinya pujian kita? Ya sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap puji Nabi setinggi-tingginya, ikuti Rasulullah, tetap tidak sampai mengkultuskan Nabi. Kalau sampai mengkultuskan nggak boleh, murtad, naudzubillah min dzalik. Tetap Nabi Muhammad abduh wa rasuluh, adalah hamba Allah dan utusan Allah. Alhamdulillah, banyak daripada saudara-saudara kita ya di bulan Rabiul Awal ini mereka semarakan. Nah, karena kecintaan terbangun atas dasar kecintaan mahabbah, bergembira akan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan nggak boleh disalahkan, nggak boleh disalahkan bagi yang nggak sepakat, bagi yang nggak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, ya nggak boleh menghina. Karena yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad juga mereka berdasarkan dasar. Jangan kita tanya tentang dalil Maulid Nabi bagaimana, jangan tanya. Dikatakan bahwasanya al-ihtifal bi Maulidin Nabi la yahdaj ila dalil. Memperingati Maulid Nabi Muhammad enggak butuh kepada dalil, tapi butuh kepada hati yang bersih, dikatakan. Emang perkumpulan yang seperti apa sih? Coba kita koreksi sekarang gitu ya. Dalam Maulid Nabi Muhammad berkumpul, silaturahim satu sama lain, betul? Yang tadinya jarang ketemu, jadi ketemu. Dalam Islam silaturahim bagus gak? Bagus. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, alhamdulillah mungkin ada di masjid, kita bisa niatul i'tikaf. Niat i'tikaf dalam masjid ibadah bukan? Ibadah. Di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad biasanya ada tilawatul Quran, bacaan daripada Al-Quran. Orang baca Al-Quran, menyimak Al-Quran dapat pahala kan? Dapat pahala. Di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, berapa banyak kita membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah, berselawat kepada Nabi Muhammad, diperintahkan enggak dalam Al-Quran? Perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad, diceritakan tentang sejarah Rasulullah dari kecilnya, kemudian tumbuh besar, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mendapat wahyu, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan lain sebagainya sampai meninggal Nabi Muhammad. Diceritakan syama'il tentang akhlak Nabi Muhammad, akhlaknya seperti ini, begini, itu dalam kitab Maulid begitu isinya. Itu bagus apa enggak bagus? Bagus. Ibadah bukan ibadah, anjuran. Kemudian dalam peringatan Maulid Nabi ada nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat agama untuk irsyad, memberikan daripada taujihat kepada kaum muslimin. Ini bagus. Ada ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Bagus semuanya. Perkumpulan yang luar biasa, perkumpulan yang indah. Bahkan terakhirnya ada it'amu ta'am, betul, bagi-bagi makan. Alhamdulillah, ada yang kemudi, ada nasi uduk, betul, macam-macam. Tergantung kasih begitu ya, tergantung daripada panitianya. Nah ini nikmat semua, bergembira semuanya, senang semuanya. Siapa yang enggak? Kalau misalnya dari yang tadi jarang makan kemuli jadi makan kemuli, yang tadi jarang makan daging jadi makan daging. Alhamdulillah, isinya semuanya adalah hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian letak kesalahannya di mana? Makanya dikatakan al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila dalilin sahihin, walakin yahtaj ila qalbin salim. Memperingati Maulid Nabi Muhammad enggak butuh kepada dalil yang sahih, akan tetapi butuh kepada hati yang bersih, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya apa? Peringatan Maulid Nabi Muhammad ta'bir 'anil farah, sebagai ungkapan kegembiraan, kesenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senang dengan Maulid seakan-akan, kenapa? Seakan-akan bertanya, kenapa engkau bersenang, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah pertanyaan yang semacam itu pantas? Tidak pantas. Jadi seakan-akan bertanya demikian, kenapa kalian bersenang-senang? Kenapa kalian bergembira dengan kelahiran Nabi SAW? Seakan-akan bertanya demikian. Jadi gak usah saling menyalahkan sana sini. Yang penting apa? Yang gak setuju diam aja. Ya, diam duduk di rumah. Ntar kemudian datang makan juga. Ya, paling kagak udah pengen kelar baru datang, nggak apa-apa ya. Udah baca doa yang terakhir baru datang kembali, nggak apa-apa. Mungkin kebanyakan yang nggak doyan maulid, nggak doyan kembali mungkin, atau mungkin belum pernah makan nasi. Ada kuliah semuanya ya. Semuanya insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi luar biasa, dan kesempatan ditarif untuk mengenalkan dakwah ilallah Subhanahu wa taala kepada orang-orang awam yang tadinya kurang kenal kepada Nabi Muhammad. Akhlaknya Rasulullah seperti apa, bagaimana, diceritakan tentang syama'il, akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kita menjadi semakin kenal.
Kalau semakin kenal semakin cinta. Kalau nggak kenal bagaimana mungkin bakal cinta? Pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dusta orang yang mengatakan cinta tapi nggak kenal. Ya, bagaimana mungkin cinta kalau nggak kenal? Kenali dulu, baru akan tumbuh rasa cinta. Kenali Nabi Muhammad, gali tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yata'allaq bin Nabi, yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, sahabat Nabi, auladuhu, anak-anaknya Nabi, perjuangannya Rasulullah. Kita harus mau tahu, ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah. Ini penting sekali nih, ya, penting sekali. Khususnya zaman sekarang, perbanyak membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah. Kata Nabi Muhammad, haitsuma kuntum fasallu alayya. Kata Nabi Muhammad, dimanapun kalian berada, berselawatlah kepadaku. Jadi nggak ada batasannya tuh, kapan, di mana, enggak. Cuma memang yang paling utama, yang paling afdal pada malam Jumat dan hari Jumat. Tapi selain hari Jumat dan malam Jumat, tetap perbanyaklah haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salat kalian, salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Jadi salawat kita yang kita baca akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat yang kita baca dengan mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusalli wa yusallim alaihi. Fulan bin fulan bersalawat dan salam kepada engkau. Dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat luar biasa. Semakin banyak kita membaca salawat, Nabi semakin kenal kepada kita. Karena dibilang apa? Fulan bin fulan. Bahkan ada ulama yang mengatakan memperbanyak membaca salawat atas Nabi itu salah satu bentuk di antaranya, di antara bermacam-macam bakti kita kepada orang tua, di antaranya memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad. Itu hubungannya apa tuh? Baca salawat termasuk bakti kepada orang tua. Ada ulama yang berpendapat demikian, membaca salawat salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Kenapa demikian? Iya, karena tadi itu orang yang berselawat kepada Rasulullah, malaikat rahmah yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan menyebutkan fulan bin fulan, namanya disebut, nama orang tua juga disebut. Tidaklah nama seorang disebut oleh malaikat Allah dan diperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu orang yang istimewa. Malaikat nyebut nama dia, nama orang tuanya, diperdengarkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW menunjukkan orang yang istimewa di situ. Sehingga ada pendapat ulama, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua ada banyak. Di antaranya anak tersebut memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kenapa? Karena namanya dia, nama orang tuanya disebut oleh malaikat di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang gak kepengen semakin banyak kita bersolawat, maka akan semakin banyak disebut nama kita. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti bersamaku pada hari kiamat. Siapa yang paling dekat? Kata Nabi, yang paling banyak berselawat kepada. Jelas orang yang paling dikenal sama Nabi Muhammad. Semakin banyak kita berselawat, maka semakin banyak disebut nama kita, diperdengarkan kepada Nabi Muhammad, semakin kenal Rasulullah. Sekarang kita begini aja, kita kenal sama orang, kan betul banyak ya, kenal sama orang banyak, walaupun yang kita nggak kenal lebih banyak. Yang kita nggak kenal lebih banyak. Sebanyak-banyak teman ente di Facebook, tetap orang yang kita nggak kenal lebih banyak. Jadi begini, kita kenal sama orang, yang mana kita kenal banyak orang, ada orang yang kita kenal banget.
yang kita kenal banget. Ada yang kita kenal biasa, ada yang kita kenal remang-remang, mungkin mukanya doang namanya gak tahu, atau sebaliknya namanya doang tampangnya gak tahu. Ini diantara mereka, kalau misalnya datang ke rumah kita, yang lebih kita sambut yang mana? Yang kenal banget ya, karena kenal yang lebih akrab sama kita, yang bisa parani kita dudukin, yang lebih akrab, yang lebih kenal Pak. Biasanya begitu, yang lebih nyantai, yang lebih enak. Nah begitu juga Rasulullah. Semakin nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad sebab kita memperbanyak sholawat atas Rasulullah, kita semakin dikenal sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi nikmat min Allah Subhanahu wa taala perbanyak, minimal 100 deh. Ya. 100 sanggup enggak? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali baca. Oh enggak sanggup. Ya, enggak sanggup 50 misalnya. 100 insyaallah sanggup ya. Itu 100 berapa menit tuh? Ada setengah jam. Wah, dah ya. Kita ngerokok Samsu berapa menit? Ngerokok Samsu berapa menit? Samsul lama tuh, habisnya lama 15 menit. Ini selawat atas Nabi Muhammad kita baca 100 kali, insya Allah gak banyak. Ya mungkin paling lama 10 menit. Bisa juga kita cicil jalan ke rumahnya, maghrib kita baca Nabi sholat 10 kali, jalan 10, 100 sehari. Yang penting ada hikmah, ada keinginan, kita gerakkan hati kita, kita paksakan. Model kayak kita di model takalluf harus dipaksakan. Makanya kita kalau baca riwayat para aulia Allah, orang-orang soleh yang mereka hebat-hebat dalam manaqib riwayat hidup mereka. Imam Syafi'i kita baca Al-Quran sehari hatam. Kalau Ramadan 2 kali hatam, siang hatam, malam kan bingung begitu ya. Jangan lihat ujungnya, lihat mujahadahnya. Mereka sudah sampai kepada maqamut talazzuz. Maqam sudah menikmati ibadah. Sudah merasakan lezatnya ibadah. Ini sampai kepada itu maqam setelah melewati beberapa tahap. Jangan lihat ujungnya doang, enak gitu. Lewat bidayahnya, lihat bidayahnya. Model kita harus pertamanya adalah bitakalluf, dengan dipaksa. Dengan dipaksain. Sholat duha paksain, sholawat sama Nabi 100 hari paksain. Itu pertama kali tuh. Kalau dibawa malas ya malas terus. Paksain pertama kali. Bitakalluf, dipaksa. Terus dipaksa berjalan, akhirnya maqamnya menjadi naik. Naiknya apa? Bitta'awud, menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa. Pertama dipaksain terus. Lagi malas enggak ada urusan. Paksain, lama bitta'awud menjadi terbiasa, udah enakan. Terus istiqomah terbiasa, naik lagi maqamnya menjadi bitta'allum, menjadi ketergantungan. Ketergantungan tahu itu? Ya jauh-jauh dah, contoh yang paling gampang dah, orang kalau sakau gimana? Namanya ketergantungan, betul? Pusing gak tuh? Udah cari-cari masih ya, nggak punya duit. Apa? TV hilang, gas tetangganya hilang, betul, namanya ketergantungan. Ya, sama begitu. Setelah istiqomah, ta'awud terbiasa, naik maqamnya menjadi ketergantungan. Kalau ninggalin berat. Namanya kuda tergantungan, kalau ninggalin, padahal perkara yang sunnah seakan-akan melakukan dosa, gitu. Itu namanya sudah luar biasa, maqam yang hebat itu. Terus berjalan, lama-lama bittalazzuz, merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ini maqam yang luar biasa. Kalau sudah nikmat dalam ibadah, lezat gimana tuh? Baca Quran nggak mau berhenti, betul? Makanya jangan heran kalau kita baca manaqib orang-orang saleh, kayak Imam Syafi'i tadi sehari khatam Quran. Ya merasai kenikmatan dalam ibadah, sudah sampai maqamut talazzuz, nikmat.
Kalau orang nikmat nggak mau berhenti, betul? Lagi nikmat, lagi lezat, dia mana mau berhenti? Enak dalam ibadahnya. Tapi sampai kepada itu maka harus melalui tahap-tahap. Kalau model kayak kita, yang pertama dah bitakalluf, harus dipaksa. Paksa dulu dah. Target deh, ya kita pulang dari majelis mesti mumpung ya lebih-lebih berada di bulan kelahiran Nabi SAW. Kita mulai sekarang nih, baca sholawat atas Nabi Muhammad ya minimal 100 kali. Insya Allah sanggup, sepakat ya. Insya Allah sah. Bahkan dahulu mereka para ulama kita, mereka riyadhahnya biar istiqamah fil bidayah dalam permulaan begini. Kalau sanggup ya, disebutkan dalam kitab-kitab, dinazarkan sama mereka. Misalnya apa? Harus baca selawat sehari segini. Kalau enggak, maka wajib bagi saya sedekah berapa? Dinazarkan kayak begitu tuh. Ya. Jadi kan mau nggak mau, betul. Jadi mau nggak mau, kalau nggak kesampaian, malas pada hari itu, berarti wajib dia bersedekah. Karena dinazarkan. Sampai begitunya dengan tujuan apa? Biar menjadi istiqamah. Jadi harus kita paksakan. Semuanya harus kita paksakan. Ya, bitakalluf dengan dipaksakan, insya Allah lama-lama menjadi yata'awwad, menjadi terbiasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi perbanyak baca salawat atas Nabi Muhammad. Kita lanjutkan bacaan kitab kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Haddad faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila an qala wan nisyanu lin nafsi alladhi wasafa Allah ta'ala bihi man la ya'qil fi qawlihi ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini Imam Haddad masih mengatakan sebab dalam kitabnya dia Risalatul Mu'awanah kan depannya wa 'alaika. Wa 'alaika wajib atas kamu, wajib atas kamu melakukan ini. Ini Imam Haddad dia bilang dalam kitab ini saya mengatakan demikian tujuannya, niatnya, khitabnya yang pertama buat diri saya. Saya katakan di dalam kitab wa 'alaika, wajib bagi kamu ini, wajib bagi. Yang pertama saya niatkan, kata Imam Haddad, khitabnya saya arahkan untuk diri saya. Yang kedua kata Imam Haddad, saya arahkan untuk seorang yang meminta, yang menjadi sebab saya menulis kitab Risalatul Mu'awanah. Kan dari awal-awal itu dibahas ya. Sebab Imam Haddad menulis kitab Risalatul Mu'awanah sebab ada permintaan. Permintaan dari seorang sahadah minta nasihat untuk dituliskan oleh Imam Haddad, nasihat-nasihat. Jadi kata Imam Haddad, saya menulis dalam kitab ini wa 'alaika, hendaknya wajib harus bagi kamu melakukan ini, melakukan ini. Diniatkan, kata Imam Haddad, saya niatkan yang pertama buat saya, yang kedua untuk orang yang meminta, yang menjadi sebab tertulisnya kitab Risalatul Mu'awanah. Yang ketiga kata Imam Haddad, untuk orang-orang yang mau baca dan menerima. Ya kita nih ya, kita ini kan alhamdulillah baca kitab Risalatul Mu'awanah. Sambungannya wan nisyan lin nafsi. Sebabnya kata Imam Haddad, kalau saya niatkan demikian, wan nisyan lin nafsi, sehingga terbebas dari an-nisyan, lupa, lin nafsi, kepada diri, alladzi wasafallahu ta'ala bih, yang Allah sifatkan bihi dengannya, ma lam ya'qil, man la ya'qil, orang yang tidak berakal. Di qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birr, apakah kamu memerintahkan manusia bil birri, berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu berakal? Jadi memerintahkan kepada yang lain berbuat kebaikan tapi melupakan kepada dirinya, padahal kita baca, paham, apakah ini berakal? Teguran dari Allah. Jadi Imam Haddad dengan niat begitu dalam tulisannya biar terhindar, ya, terhindar
cuma menyampaikan, nanti khawatir nggak mengamalkan, termasuk dari sindiran Allah dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian berakal? Begitu sama juga kita, siapapun ya yang berjuang dalam medan dakwah, ya, menyampaikan kepada umat dan lain sebagainya, harus diniatkan demikian. Yang pertama, khitabnya disampaikan untuk diri pribadi, karena ancaman banyak tuh kalau hanya sekedar menyampaikan, memerintahkan orang lain berbuat kebaikan tapi dia meninggalkan, ancaman sangat berat tuh. Bahkan dalam Al-Quran ini Allah bilang apa? Apakah kamu berakal nyampain kepada orang kebaikan tapi kamu meninggalkan, padahal kamu tahu, paham? Apakah berakal kamu gitu? Ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Haddad juga begitu dibilang dalam diri kita. Saya mengatakan wa alaika, harus bagi kamu melakukan ini. Kata Imam Haddad, khitabnya pertama kali saya tunjukkan buat diri saya. Yang kedua untuk orang yang menjadi penyebab, yang meminta kepada saya untuk saya menulis ini di kita. Wa minal wa'idil warid, dan dari ancaman al-warid yang datang, fi haddi man yaqul, bagi orang yang berucap, wala yaf'alu, dan tidak berbuat. Bahasa kita yang ngomong doang tuh, nasihat kepada orang lain tapi dirinya enggak melakukan. Ada ancaman. Fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil 'alim ila an-nar, akan diperintahkan kepada orang alim, orang yang paham, ilan nar, ke dalam api neraka. Fatandaliku aqdabu badih, akan keluar utus yang ada di perutnya. Fayagur biha finnar, dia mengelilingi biha dengan utus yang keluar finnar, dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yadurul himar birraha, sebagaimana keledai mengelilingi daripada penggilingan untuk menghaluskan tepung. Jadi zaman dulu begitu tuh. Kalau pengen ngalusin tepung, ya pakai bantuan keledai. Ada tempatnya tuh, tengahnya, keledainya muter aja gitu. Ya, zaman dulu begitu. Ya, nah ini jadi mukul menghaluskan tepung. Kayak begitu. Jadi yukmar bil alim, nanti ada orang yang dikatakan alim di dunia, ya, dikatakan ustadz dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang sering menyampaikan nasihat, akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan, dijebloskan dalam neraka, kemudian keluar. Ketika disiksa, utus-utusnya keluar, naudzubillah, dikelilingi orang, mengelilingi daripada neraka, sebagaimana seperti himar mengelilingi daripada tempat penggilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nar, berkumpullah para penduduk neraka semuanya, pada ngeliatin semuanya. Penduduk neraka semuanya pada ngeliatin. Fayaqulun, mereka mengatakan, ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Ada apa ini orang, ya, yang jauh yang datang, qad adana, telah mengganggu kami, telah menyakiti kami, ala ma bina, melebihi dari apa yang tertimpa kepada kami. Ini yang ngomong penduduk neraka yang sedang diseksa, Mereka mengatakan, ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Ada apa nih orang nih, dibilang orang asing ini. Qad adana, telah mengganggu kami, telah menyakiti kami, ala ma bina, melebihi daripada apa yang kami alami dari seksaan. Jadi mereka penduduk neraka ini terganggu dengan orang tadi. Kenapa? Fayaqul innal 'abd kana ya'muru bil khair. Dalam riwayat yang lain terganggu apa? Bau busuk dari apa namanya, utus yang keluar. Oh, penduduk neraka yang lagi diseksa merasakan begitu. Ini kan luar biasa. Orang yang lagi diseksa masih merasakan gangguan daripada baunya, busuknya utus yang keluar dari orang yang dikatakan alim tersebut. Itu siapa dia orang ini? Fayaqul, maka malaikat mengatakan, innal 'abd, sesungguhnya dia orang, kana ya'muru bil khair, dia di dunia memerintahkan kebaikan,
wala ya'tihi, tapi tidak mengerjakan. Wa yanha 'anil syarr, melarang daripada perbuatan buruk. Wa ya'tihi, tapi dia mengerjakan. Nah, ini bahaya orang yang berucap tapi tidak mengamalkan daripada apa ucapannya. Bahaya orang yang paham tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad mohon kepada Allah doa selalu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat bukan menjadi hujah untuk kita, tapi hujatan alaina, akan menyerang kepada kita, akan menyebloskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadzal wa'id, dan ini ancaman, innama yatahaqqaqu, sesungguhnya hanya saja akan terjadi fi haqqi man yad'u ila Allah, bagi orang yang mengajak kepada Allah, ala niyati dunia, atas niat dunia, atas niat dunia. Wa yahussu 'alal khair, dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Wa huwa musirrun 'ala tarki, tapi dia orang yang terus menerus meninggalkan itu kebaikan. Wa yuhadhdhiru minasyarr, dan memperingatkan orang dari berbuat yang bahaya, yang dosa, yang maksiat. Wa huwa musirrun 'ala fi'li, tapi dia terus menerus mengerjakan itu maksiat. Riya'an wa sum'atan, karena riya wa sum'atan, dan karena pengen dipuji, dikenal oleh orang lain. Oh, ini bahaya. Cuma Imam Haddad mengatakan, fa'amma man yad'u ila babillah, adapun orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'a dzalik, dan dia bersamaan dengan itu yalumu nafsu, menyalahkan dirinya, wa yanhaha, dan ia melarang kepada dirinya, anit talsir, dari kelalaian, wa yahussuha, dan ia mengajak jiwanya, dirinya, ala tasmir, untuk giat dalam ibadah. Fan najatu marjuwatun lahu, maka keselamatan diharapkan baginya. Kalau orang yang berdakwah dengan niat apa? Niat yang pertama apa? Dikhitabkan untuk dirinya, menyalahkan dirinya, jangan sampai menjadi orang yang lalai dalam ibadah. Kalau yang begini, kata Imam Haddad, fan najatu marjuwatun lahu, keselamatan diharapkan baginya. Wa ala kulli halin, wa ala kulli hal, kata Imam Haddad, falladhi ya'lam, orang yang mengetahui, wala ya'malu, dan tidak mengamalkan, ahsanu halan, masih lebih bagus keadaannya, wa arsyadu tariqatan, masih lebih benar jalannya, wa ahmadu agibatan, masih lebih dipuji akibatnya, minal ladina la ya'mal wa la ya'lam, dibanding orang yang tidak mengamalkan dan tidak mengetahui. Kata Imam Haddad, tetap masih lebih bagus orang yang paham tidak mengamalkan dibanding orang yang nggak paham dan tidak mengamalkan. Walaupun dua-duanya dalam bahaya, tapi masih mendingan, kata Imam Haddad, orang yang mengetahui tidak mengamalkan dibanding yang tidak tahu dan tidak mengamalkan. Kenapa? Karena dia banyak meninggalkan perkara anjuran yang Nabi katakan menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Dia nggak mau tuntut misalnya, itu kemaksiatan juga besar baginya. Warubama qala al-qa'il, barangkali berkata orang yang berucap, kata Imam Haddad, mimman la ya'jil, dari orang yang termasuk tidak berakal. Ada sebagian orang yang bilang begini, al-kutub katsiratun, kitab itu sangat banyak. Betul, kitab sangat banyak. Wa fiha ghaniyatun wa kifayah, maka cukup dah, karena kitab sangat banyak, karangan ulama udah banyak, itu sudah cukup dibilang. Wala faidata fi tasnifil kutub, maka tidak ada faedah lagi untuk mengarang di kita. Kalau kitab udah banyak, zaman sekarang nih, zamannya ini ungkapan Imam Haddad nih. Ungkapan yang begini, kata Imam Haddad, termasuk orang yang gak berakal. Dia bilang kitab udah banyak,
Karangan ulama udah banyak, jadi sekarang udah nggak ada faedahnya lagi untuk mengarangi kita. Fi hadzal zaman, di zaman ini, di zaman Imam Haddad. Fa hadzal qa'il, ini ucapan kata Imam Haddad, in asaba fi qawlihi, meskipun benar dalam ucapannya, anna fil kutub ghaniyatun wa kifayatun, dalam ucapannya bahwasanya kitab-kitab itu sudah mencukupi, benar dalam ucapannya. Faqad akhta'a, tapi dia salah fi qawlihi, dalam ucapannya, la faidata litasnif fi hadzal zaman, udah nggak ada faedahnya lagi mengarang di zaman sekarang karena kita udah banyak. Ucapan yang pertama betul, kitab-kitab sudah banyak dan mencukupi, betul. Cuma salah dalam ucapannya, mengatakan nggak ada faedahnya lagi di zaman sekarang untuk mengarangi kita. Kenapa? Li'anna lil qulub, karena hati-hati itu mailan, condong, kata Imam Haddad, bihukmil jibillah, bihukmil jibillah, dengan hukum jibillah, tabiat, ila kulli jadidin, kepada segala yang baru. Biasa begitu tabiat manusia tuh, hati lebih condong kepada sesuatu yang baru. Betul? Ya HP aja begitu ya. Wah, baru lagi beli lagi baru. Yang ini dikiloin dia, uang misalnya dia. Begitu. Hati ini tabiat daripada manusia, ila kulli jadid, lebih condong kepada yang baru, yang baru. Begitu. Jadi salah kata Imam Haddad. Orang yang mengatakan demikian salah. Oh, zaman sekarang sih ini kitab sekarang udah banyak nih, ya. Karangan ulama udah banyak. Zaman sekarang udah ada nggak butuh lagi ngarang-ngarang. Ada aja gitu zaman sekarang. Betul. Kadang-kadang ada aja yang begitu. Zaman sekarang mah udah nggak ada faedahnya lagi. Udah banyak kitab ulama. Udah banyak sekarang. Nah, kata Imam Haddad, ini termasuk ucapan malam ya'qil, orang yang nggak berakal. Ucapannya dia yang pertama, ini kitab sekarang udah banyak dan mencukupi, betul. Ucapan yang kedua, tidak ada faedahnya dalam mengarang kitab. Nah, ini salah ini. Ini ucapan yang salah. Kenapa? Karena hati manusia itu condong lebih senang kepada yang baru-baru. Jadi biar semangat lagi tuh, nggak apa-apa keluarin yang baru-baru. Yang penting nggak meleset, nggak keluar dari jalur-jalur salafnya, nggak keluar dari jalur-jalur kitab-kitab salaf-salafnya yang terdahulu. Begitu. Bukan berarti ngarang kitab yang asal-asalan. Kadang-kadang ngarang kitab segala macam menentang, ya, menentang, mengkritik daripada ulama-ulama salaf. Ini yang yang nggak benar di situ. Wa aidan fallah yantiqu ulama kulli zaman, yuntiq ulama kulli zaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan bicara ulama setiap zaman bima yuwafiq ahlu, yang sesuai dengan ahlu zamannya dia. Ya, yang sesuai dengan zamannya. Zaman ini ya ulama zamannya begini. Yang dulu beda. Karena zaman berkembang. Jadi ala kulli hal bahwasanya harus dah yang terbaik setelah kita memahami apa yang kita pelajari dari ilmu syariat, maka ada niat yang shadikah, harus niat untuk mengamalkan apa yang telah kita baca, yang kita ketahui, biar kita selamat. Jangan sampai kita menjadi orang yang belajar, yang paham tapi tidak mengamalkan daripada ilmu. Dan ini ancaman yang sangat luar biasa. Ibn Ruslan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan bahwasanya fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabri ubbatil wathan. Orang yang paham, ya, paham ilmu, tahu hukum tapi tidak mengamalkan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang menyembah batu. Nauzubillah min dzalik. Jadi siapa aja kita tahu hukum sholat wajib, tahu gak? Tahu wajib di sholat ya? Wajib, meninggalkan, termasuk orang yang alim yang tahu akan kewajiban sholat tapi meninggalkannya. Mu'adzabun min qabri ubadil wasal, akan diazab oleh Allah sebelum para penyembah batu. Ini azab yang sangat luar biasa bagi mereka yang mengetahui tapi tidak mengamalkan daripada ilmunya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang mendengar, yang menyimak
dan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Allah anugerahkan kita mengamalkan ilmu yang kita pahami sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa agamana wa salafna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidina amin ya rabbana a'tarafna bi